Gadis belia ini dikejar anjing. Ya, makhluk bertaring itu terus berlari secepat kilat mengejarnya seakan ingin memakannya. Sementara gadis ini terus berlari kencang hingga tiba di pagar itu. Dia pun secepat kilat memanjatnya dan hampir saja makhluk itu mencapainya. Beruntung dia dapat melompat ke balik pagar itu dan bergegas menuju ke suatu tempat dan meraih sebuah pistol yang ada di sana. Seketika sebuah tangan kokoh mencekalnya, namun gadis itu memberontak dan terlepas. Kau gagal. Tiba-tiba terdengar suara pria tua itu. Tidak, ujar sang gadis. Pistolnya ada di tanganku, ucap pria tua itu lagi. Gadis itu pun merasa segan dan meminta maaf pada pria tua yang dipanggilnya ayah itu. Jangan pernah menerima apapun dengan pamrih. Tuhan akan mengambilnya darimu, ucap sang pria tua. Apa Tuhan itu jahat? Tanya gadis itu polos. Tuhan itu adil, jawab sang ayah. Lalu mereka pun berjalan pulang. Saat di rumah, gadis itu menggunting rambut ayahnya dan bertanya dari mana rambut putih miliknya. Yang dijawab pria tua itu dari ibunya. Namun gadis itu tak percaya begitu saja karena dia tak pernah melihat foto sang ibu. Yang dikatakan sang ayah jika foto ibunya telah musnah sejak kebakaran di rumah mereka terdahulu, di mana sang pria hanya bisa menyelamatkan dirinya sedangkan ibunya tidak. Lalu gadis itu pun bertanya, apakah dia sudah diizinkan untuk ke kota hari ini? Kau gagal bertahan hidup, ucap sang pria. Namun gadis itu berkata jika dia sudah menunggu selama 3 bulan dan sudah memotong keren rambut sang ayah. Namun lagi-lagi sang pria tua berkata jika dia harus lulus semua ujiannya terlebih dahulu, baru dia mengizinkannya untuk pergi ke kota. Tak lama seorang wanita datang untuk mengambil beberapa barang milik sang pria yang akan dibawa ke kota. Gadis itu pun mengintip dari jendela. Wanita bernama Hernandez itu pun bertanya apakah jadi dia membawa gadis itu bersamanya hari ini. Yang dijawab pria itu tidak. Kau jangan terlalu ketat, cepat atau lambat dia akan membangkang, ujar wanita itu padanya. Akhirnya sang pria tua pun berkata pada putrinya jika dia diperbolehkan untuk pergi ke kota bersama Hernandez. Lalu memberikan topi tersebut seraya berkata agar putrinya harus pulang nanti sore. Gadis bernama Phoenix itu pun mengiyakan dengan bahagia. Saat di perjalanan, Phoenix bernyanyi kecil menikmati pemandangan di luar jendela mobil itu. Lagu yang indah, ucap Hernandez, di mana Phoenix berkata jika lagu itu sering dinyanyikan sang ibu saat dia masih kecil. Apa kau mau mengunjunginya? Tanya Hernandez. Tapi ayah melarangku, ucap Phoenix. Aku tak akan memberitahunya, ucap wanita itu seraya tersenyum. Dan mereka pun mampir ke sebuah rumah yang terlihat bekas terbakar di sana. Saat membuka pintu itu, gadis itu pun berjalan tanpa takut menuju ke benda yang tergeletak di lantai kotor itu seraya berkata jika dia menyayangi ibunya sambil menyanyikan lagu masa kecilnya itu. Di mana tiba-tiba terdengar sebuah suara dari dalam kamar gelap di sana. Gadis itu tertegun lalu bergegas pergi dari tempat itu. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke kota. Saat dalam perjalanan pulang, mereka mampir di sebuah minimarket. Phoenix bermain di taman yang ada di sana. Dia melihat beberapa bocah yang kesulitan menggerakkan papan putar itu, di mana dia pun memiliki ide menggunakan sepeda elektrik itu untuk menggerakkan papan putar tersebut. Dan dia pun ikut larut dalam keceriaan bersama para bocah itu. Hingga akhirnya mereka harus berpisah karena para bocah tersebut sudah dipanggil untuk makan malam. Ternyata mereka adalah anak-anak yang tinggal di tempat penampungan bernama Covenant. Terlihat raut wajah gadis itu yang merasa sedih dan kesepian. Hernandez memanggilnya untuk segera pulang, namun Phoenix meminta izin untuk ke toilet terlebih dahulu. Saat sedang mencuci tangannya, dia pun kembali menyanyikan lagu masa kecilnya itu ketika tiba-tiba seorang lelaki sudah berdiri di dekat pintu keluar dan berkata jika dia cantik sekali. Seraya bertanya siapa namanya. Namun Phoenix adalah anak yang pemberani. Dia pun mengancam lelaki itu untuk tidak mengganggunya dan segera beranjak keluar ketika tiba-tiba lelaki itu meraih rambutnya. Phoenix pun segera berlalu. Hernandez yang melihatnya bertanya apa semua baik-baik saja. Gadis belia itu pun berkata jika hanya ada orang aneh. Lalu mereka pun bergegas pergi. Ternyata lelaki itu pun segera naik ke sebuah double cabin dan menyuruh temannya untuk mengikuti mereka. Lalu apa yang terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya.